Ya, pemirsa Anda masih bersama kami di Breaking News iNews TV, siapa pembunuh Mirna, dan saya Yulfitri Nisa masih ada di lobi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat usai persidangan ke-16 dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dan kita masih membahas, kalau tadi saya sudah berbincang begitu ya dengan jaksa penuntut umum terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang kerap muncul, kenapa begitu masih ada sejumlah saksi yang di awal-awal kasus ini santer sekali disebut-sebutkan akan memberikan keterangan, tapi hingga saat ini belum juga muncul nama tersebut, dan hingga besok merupakan hari terakhir dari JPU menghadirkan keterangan saksi, juga nama tersebut masih belum juga muncul. Saya akan menanyakan hal ini kepada Pak Suparji. Pak Suparji, ini kan ada kemarin ya desas-desus begitu terkait dengan keterangan yang cukup diperlukan, yang sangat diperlukan begitu dari penyidik Polsek Tanah Abang, dan juga keterangan dari asisten rumah tangga Jessica Kumala-Wongso yang menyatakan pernah membuang celana Jessica usai kejadian tersebut. Sehingga saat ini JPU tidak menghadirkannya. Tanggapan Anda? Ya, saya kira bahwa JPU mestinya menghadirkan orang-orang yang memiliki kompetensi atas kasus tersebut berdasarkan penglihatan dia, berdasarkan perasaan dia, berdasarkan pengetahuan dia. Artinya saksi-saksi yang terkait dengan kasus ini mestinya dihadirkan. Kalau kemudian pada awalnya ada saksi yang itu membuang celananya celananya Jessica yang karena waktu di kafe tersebut, mestinya ini termasuk saksi kunci yang harus dihadirkan. Karena ada sebuah pertanyaan besar, mengapa kemudian celana Jessica dibuang? Apakah karena sobek, apakah karena mengandung cyanida, atau apa? Mestinya itu yang bisa menjawab adalah asisten rumah tangga itu. Kemudian yang kedua adalah, apakah membuang itu atas inisiatif dirinya sendiri atau atas perintah dari Jessica, mengapa membuang itu? Dan kemudian kalau saksi asisten rumah tangga itu tidak dihadirkan, menjadi tidak dapatkan jawaban sebetulnya mengapa celana itu dibuang dan siapa yang memerintahkan membuang itu, sehingga kemudian kita tidak mendapatkan jawaban apakah memang ada cyanida di dalam tubuhnya Jessica pada waktu itu, misalnya dikantongin di celana atau apa. Jadi menurut saya tidak tahu pertimbangannya JPU mengapa ini asisten rumah tangga ini tidak dihadirkan. Dalam konteks pembuktian, dia memiliki kekuatan pembuktian yang sangat menentukan karena memang memiliki satu pengetahuan, memiliki satu informasi, memiliki satu penglihatan terhadap bagian-bagian yang berkaitan langsung dengan peristiwa tersebut. Kemudian yang kedua, Polsek Tanah Abang yang menyelidiki kasus ini tahap pertama mestinya juga dihadirkan, dan kita tidak tahu mengapa ada penolakan atau mengapa tidak dihadirkan atau kemudian ada kekhawatiran apa. Jadi kalau kemudian ini tidak hadir juga muncul spekulasi yang beralasan apakah memang ada sesuatu yang tidak nyambung antara penyidik pertama dengan penyidik berikutnya, dan mestinya sebagai suatu bagian yang terintegrasi kepolisian itu bisa bersinergi antara satu dengan yang lain dalam konteks penegakan hukum. Jadi mestinya kita mendapatkan jawaban mengapa JPU sampai tidak menghadirkan. Memang itu adalah hak dari JPU untuk menghadirkan saksi-saksi untuk di dalam sebuah persidangan. Tetapi logikanya adalah ketika ada saksi yang itu memiliki informasi jelas, informasi akurat, dan kemudian memiliki kesempatan untuk hadir, itu harus dihadirkan. Baik, tapi JPU menganggap dua saksi ini skala prioritas begitu ya, tidak masuk dalam skala prioritas dari JPU. Ya, kalau pertimbangan skala prioritas mestinya termasuk yang diprioritaskan. Mengapa? Karena dia mengetahui dia diduga membuang celana, dan dia bagian dari keluarga Jessica, dan kemudian dari Polsek Tanah Abang bagian dari proses penyelidikan, dan kemudian dibandingkan dengan saksi-saksi yang lain tidak ada bedanya dengan misalnya petugas-petugas kafe itu dengan Hani dan sebagainya, sama saja mereka memiliki kesempatan yang sama, memiliki informasi yang sama dibandingkan misalnya dengan keterangan ahli itu. Keterangan ahli yang menurut begitu Anda banyak. Justru saksi-saksi fakta seperti itu jauh lebih penting daripada keterangan ahli yang mondar-mandir dihadirkan begitu? Dilihat dari strukturnya, dilihat dari struktur di 184 itu, meskipun itu bukan satu-satunya alasan bahwa saksi itu lebih tinggi dibandingkan dengan keterangan ahli. Dibandingkan keterangan ahli ini hanya sekedar memberikan kejelasan, memberikan pengetahuan yang terang benderang atas keraguan yang dimiliki oleh hakim terhadap dakwaan-dakwaan dari jaksa. Jadi prioritas mana antara fakta dengan ahli yang mestinya sama-sama diprioritaskan, tetapi kemudian
perlu diprioritaskan keberadaan saksi fakta tersebut. Ahli diperlukan misalnya hanya beberapa. Kan ini kan ada ahli forensik berkali-kali, psikologi berkali-kali, dan sebagainya. Menurut saya ini prioritasnya mestinya di bawah dari saksi fakta, apalagi fakta itu adalah bagian yang tidak pisahkan dari keberadaan Jessica. Baik, saksi fakta lainnya begitu ya yang dinilai kuasa hukum ini layak untuk dihadirkan oleh JPU adalah saksi yang merupakan direktur salah satu perusahaan mobil begitu yang pada saat itu ada di lokasi kejadian dan melihat di jam tersebut Jessica tengah menggunakan handphone begitu, tidak seperti yang ditayangkan pada saat CCTV di mana Jessica ini seolah membubuhkan sesuatu begitu di kopi Mirna. Menurut Anda apakah memang JPU ini bertugas hanya untuk menghadirkan saksi yang mendukung dakwaannya ataupun ketika ada saksi yang memang seharusnya bisa meringankan terdakwa ini juga harus dihadirkan oleh JPU? Ya, inilah masalahnya tentang posisi dari jaksa ini. Posisi dari jaksa ini kan sebetulnya membela kepentingan negara. Kepentingan negara adalah keadilan dan kebenaran supaya tegak. Tapi kemudian konstruksi yang terjadi seolah-olah jaksa ini berada di kepentingan terdakwa, kepentingan korban yang kemudian pada akhirnya melakukan pilihan-pilihan terhadap saksi-saksi yang menguntungkan atas dakwaan itu. Karena kalau model seperti itu memang kemudian menjadi tidak proporsional. Mestinya semua saksi yang melihat kejadian itu perlu dihadirkan. Tetapi kalau konstruksinya bahwa saksi untuk kepentingan yang bersangkutan, untuk kepentingan keluarga korban, dan kepentingan untuk memenangkan dakwaan, maka akhirnya dilakukan pilihan-pilihan siapa yang perlu dihadirkan. Tapi dalam pandangan objektivitas itu sebetulnya tidak perlu dilakukan. Dan ini menjadi peluang bagi pengacara, bagi kuasa hukum untuk menghadirkan yang kira-kira ada saksi adecat, saksi yang meringankan terhadap Jessica nanti. Jadi saya kira kalau kemudian hanya dipilih siapa yang menguntungkan dakwaan tersebut itu menjadi sesuatu yang tidak proporsional dan kemudian tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan di dalam proses penyelidikan dan penyidikan, dan pada akhirnya nanti keputusan juga menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Baik, lagi-lagi di sini kita membicarakan terkait dengan kebenaran dan keadilan begitu ya, keadilan bagi keluarga terdakwa, bagi terdakwa, dan keadilan juga bagi korban beserta dengan keluarganya. Ini keadilan bagi bangsa yang seharusnya ditegakkan begitu ya oleh jaksa, oleh kuasa hukum, oleh hakim terutama, dan kita akan terus memantau seperti apa pemirsa jalannya persidangan di hari esok, dan juga iNews TV masih akan terus memantau hingga persidangan ini vonis. Terima kasih sekali Pak Suparji atas kesediaannya untuk menyaksikan sidang bersama kami, dan pemirsa saya akan kembalikan ke studio dengan Anissa Dasuki di sana. Silakan Anissa. Baik, terima kasih Yul Fitri Nasya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.